Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, long time no see. Udah lama banget ya aku nggak pernah nge-vlog lagi setelah sekian lama, apalagi setelah udah kerja pindah ke Semarang. Jarang nge-vlog. Bukan jarang sih, mau kayak nggak pernah ya. Dan aku pengen nge-vlog karena aku pengen ngebadiin momen hari ini. Today is 23, right? Yeah. Oh yes. Oh, okay. You know, hari ini kedatangan paket dari Jepara. Yes. Kedatangan paket dari Jepara dan kalian bisa denger ya suaranya. Tada! Yang pertama kalinya aku ngisi motor sendiri. Ya. Meskipun bukan aku sih yang ngisiin, aku minta tolong ke Emas karena aku kan di Semarang. Jadi STNK-nya dititipin ke Emas gitu. Dan ini dia STNK-nya. Akhirnya aku bawa STNK lagi karena memang sebelumnya aku kasih ke bapak kan, kasih ke bapak kasih ke Emas, terus diisiin, terus ini udah sampai. Dan aku juga nitip sesuatu sama bunda karena waktu itu tuh kan lebaran ya, udah lebaran kan banyak makanan. Aku tuh sama sekali nggak inget kalau ada emping. Terus tiba-tiba kemarin itu aku keinget, kemarin kan mau masak emping ya pada saat lebaran, lah kok nggak kemasak sama sekali gitu. Terus hasil aku telepon bunda langsung, terus bunda bilang yaudah nanti diawarke karo apa ini pakai Mas gitu. Terus oke, makasih bun, aku bilang gitu kan. Terus ini udah sampai, tinggal goreng. Nih tinggal goreng nih. Karena emang ini sebenarnya tuh full ya, tapi ini udah dibagi sama bunda di rumah. Sama-sama suka emping. Dan ini favorit banget sih. Nanti aku goreng sendiri jadinya. Ini tuh nggak tahu ya ini sekilo atau apa ya, harganya 4.500, lumayan ya saya. Tapi kalau goreng sendiri tuh lebih enak gitu. That's why I like it. Ini term 2 ku ngajar di kampung Inggris. Term pertama mulai Januari kalau nggak salah ya, Januari Februari apa Februari ya, aku lupa. Tunggu dulu, aku gabung tuh November, terus Desember Januari itu baru EHF. Abis EHF Februari, berarti Februari, Maret, April. Kemarin term 1 udah selesai dan ini term 2. Luar biasa. Alhamdulillah aku diberi kepercayaan buat ngajar anak-anak. Lalu pernah sesekali ngajar anak remaja gitu ya, yang gantiin guru yang nggak masuk, dan juga ngajar anak dewasa kayak SMA gitu. Ada yang udah lebih dewasa juga, lebih tua daripada aku. Dan ya alhamdulillah, luar biasa perjalanan hidup. Apa ya, aku nggak tahu sih mau ngomong apa. Udah itu aja. Ini term 2 nya baru mulai kemarin Senin, dan aku nggak tahu entah kapan lagi aku bakal pulang ke Jepara, kapan lagi liburnya, karena liburnya benar-benar nggak menentu dan ya harus kerja gitu. Karena semuanya sudah kupenuhi sendiri ya, kayak makan, kos, dan lain sebagainya. Alhamdulillah dengan izin Allah
aku bisa ngebiayain diriku sendiri. Jadi ya bismillah, mandiri lah. Mandi sendiri. Iya, apa ya, intinya gitu deh. Aku bersyukur, alhamdulillah bisa berdiri sendiri sampai detik ini, walaupun dengan lika-liku yang ada, dengan berbagai rintangan, tantangan, naik turunnya, down up dan lain sebagainya. Ya bismillah, perjalanan hidup ya dinikmati. Meskipun kadang sama sedih-sedih, nangis-nangis, ya udahlah, nggak apa-apa. And it's okay, nangis itu bukan suatu kelemahan gitu, menurut aku ya. Karena justru kalau kita nangis ya berarti kita itu punya perasaan yang dalam gitu loh. Gitu nggak sih? Ya udahlah, itu persepsi orang masing-masing. Intinya begitu, dan aku seneng banget ini udah datang. Alhamdulillah udah bisa udah bisa kos di sini. Sebenarnya tuh kenapa aku bikin video kos di sini, karena jujur aku mikirnya tuh gini, awal-awal tuh aku mikirkan kayak aku nggak usah bikin video gitu. Terus lambat laun tuh aku mikirnya gini, kita tuh nggak tahu kapan dan bagaimana gitu loh, kelak tuh aku tiba-tiba nggak tinggal di sini lagi gitu. Jadi kepikiran itu, jadi yaudah bikin momen, pokoknya bikin momen. Karena namanya waktu ya, orang kan nggak tahu tiba-tiba nanti kalau udah diminta pindah atau nanti nggak bisa bayar atau apa gitu. Jadi selagi aku masih bisa bayar, aku bisa di sini, aku bisa melakukan yang aku suka, ya sebisa itu ya udah aku bikin video kayak ini nih. Ada blue di situ, gemoy. Ini belum aku rapiin sih, kamar aku masih sedikit berantakan ya. Sebenarnya bukan sedikit sih, tapi ini aku habis pulang banget dari kantor dan besok masih ngajar lagi dan berangkat lagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang sore gitu. Jadi ya gitu. Terus nanti ini aku mau nyuci. Oh iya, karena ini pertama kalinya aku bikin vlog di sini. Even aku nggak touch up ya, but I think it's okay. Okay. Alright. Yeah, I think it's okay, fine. Okay. Nih ada kamar mandinya. Ini impian aku banget sih. Dulu tuh aku pengen banget kan kayak punya kos yang dimana itu kalau misalkan kita keluar nih, itu langsung pemandangan gitu. Dan I love it. Aku suka banget sama pemandangan kan. Nih kayak kita keluar di sini tuh lihat nih, ya kan? Kayak langit-langit indah di sana. Terus ini nih lorong ke sana. Kita bakal nyuci, jadi kita bakal ke sana. Oke. Yes, kita bakal nyuci. Aku mau nunjukin ke kalian tempat cuciannya. Sebentar ya. Aku butuh menata baju-baju supaya gampang diambil. Iya, ini 1 ember saya. Oke. 1 ember, kita bakal ke tempat cucian. Dan aku juga ada ini ya, jelly. Ih, ini gelap banget. Bentar, aku hidupin. Nggak hidup tah.
biasanya di sini nggak hidup semua. Kadang tuh hidup, kadang enggak. Ya udah. Nah, nih ada tangga di sini, sebelah sini. Ini ada tangga. Oke, ini lampunya ada di sini nih. Wah, bagus banget nggak sih pencahayaannya? I like it. Oke, aku mau nyuci, tapi sebelum itu aku hidupin dulu lampunya. Tadam! Oke, yes. Aku biasanya suka banget lihat nih pemandangan di sana nih. Ada motor-motor ya kan lewat. Iya. Kalau di bawah ya kayak gini sih penampakannya. Oke. Karena aku mau nyuci dan alhamdulillah aku terbantu banget. Di sini tuh lumayan ya. Sebenarnya lumayan pricey sih. Niatnya tuh aku cari yang lebih murah, tapi pada saat aku di sini dan aku survei, aku suka, ya udah bismillah. Nah, ini kita touch-in dulu. Masukin dulu pakaiannya ke dalam, kita hidupin ya, kita hidupin dulu, kita masukin pakaiannya satu-satu. Ini mesin cucinya, kita stop di sini. Nanti tuh ada ini, ada tandanya berapa ya, 38 menit. Oke. Nah, ini airnya bakal masuk ke sini. Kita masukin dulu si sabun. Oke, kita masukin dulu si sabunnya. Sabunnya udah mau habis. Alamat beli lagi. Pakai yang biru, sosok. Kita masukin. Karena ini tuh kayak mesinnya tuh otomatis ya, jadi aku nggak perlu nunggu lama atau gimana gitu. Aku masih ada jajan satu, nih masih ada jajan ini ya, aku mau makan. Masa kemarin tuh ada sendok ya, sendoknya kemana bun? Nah, kita cerita-cerita sambil aku makan. Oke. Ini tempat favorit aku nih, selain kamar. Nah, kita ada di sini. Ini ada sofa, terus ini juga ada apa namanya, kulkas, ada dapur. Nah, itu mesin cucinya di sana. Aku tuh rencana mau beli tripod kan, dan kemarin tuh udah beli, tapi nggak jadi karena tiba-tiba tuh dibatalin dari sana karena emang udah kelamaan banget kan, entah barangnya habis apa gimana, aku juga nggak paham. Ini nyebelin banget nggak sih, udah ditungguin juga. Nih aku bikin jelly. Nih aku bikin jelly apa ya, Nutrijel coklat. Iya, aku bikin Nutrijel coklat di sini. Dan aku pengen makan. Kita sambil cerita sambil makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit cerita. Waktu itu kosku tuh 700.000 kan. 700.000 itu udah free semuanya gitu, tapi lingkungannya tuh ya di dalam gitu, pokoknya nggak kayak gini. Dan terus
niatnya tuh aku mencari harga yang lebih murah, ya paling enggak 500 600 gitu kan, supaya kita bisa bertahan hidup gitu. Terus carinya yang per bulan, karena kalau per tahun ya uangnya dari mana saya. Terus habis itu aku survei lah kedua tempat kan. Aku survei kedua tempat, yang satu itu harganya juga 900 gitu, tapi tahu nggak, beda banget sama yang di sini. Karena apa? Karena di sana itu lebih apa ya, kayak belum jadi, kos-kosannya tuh belum jadi. Dan aku tanya kan ke bapaknya, Pak, ini dapurnya nggak ada, terus kulkas juga nggak ada, terus kalau mau masak gimana gitu. Bapaknya bilang gini, nanti mbak, kalau nanti udah full, nanti kalau udah full kosnya, nanti baru diisiin gitu, nanti dikasih dapur. Lah, ini fullnya kapan gitu? Orang aku masuk ke sana itu bener-bener kayak kamar yang masih belum jadi kamar gitu loh, kayak cuma sebuah ruangan besar yang nggak ada apa-apanya. Dan anehnya di balkonnya itu nggak ada kayak gini nih, ini kan ada kayak gini ya, atau paling nggak ada kayak itu ya, kayak besi-besi gitu kan, ya kan, supaya kita tuh nggak jatuh ke sini. Di tempat bapaknya nggak ada sama sekali, nggak ada. Bener-bener kayak semisal listrik mati nih ya, terus kita jalan nih nggak tahu tiba-tiba udah di bawah dan berdarah-darah, kayak oh my god, it's not safe. Terus akhirnya yaudah nggak jadi gitu. Terus akhirnya aku survei lah ke sini, harganya juga 900. Awal tuh aku udah mikir kayak, aduh ini 900, jangan deh, jangan gitu. Tapi nggak ada salahnya lah, orang kan aku udah tanya ke ibunya juga udah meluangkan waktu buat survei gitu. Jadi ya udah kita survei aja. Aku survei ke sini, aku lihat semuanya, pemandangannya, lingkungannya, ini itu. Aduh, ini mah impianku. Ini impianku banget dari dulu, kayak wow, it's amazing gitu loh. Ada mesin cucinya, dapur juga ada, tempatnya nyaman, ada kulkas, kita jemur ada di sebelah sini, kamar ada di atas, karena aku milih yang atas kan. Keluar kamar udah ada pohon-pohon hijau-hijau, langit biru, aduh manis banget, manja banget. Terus akhirnya deal dengan DP 300.000. Terus abis itu Maret, sekitar awal Maret lah ya, awal Maret abis gajian aku langsung nempatin tempat ini Maret. Terus ini lanjut ke April. Dan aku mikir gini, aku tuh nggak tahu kapan aku bakal pindah dari sini gitu, kapan aku akan mungkin nggak bisa bayar lagi atau gimana gitu. Orang kan nggak tahu ya kedepannya tuh kayak gimana. Jadi selagi ada waktu, selagi aku bisa, dan selagi emang aku masih di sini gitu, jadi kayaknya emang aku harus bikin momen deh, bikin video gitu. Dan sekarang videoku YouTube udah nggak aku publish buat all, karena menurutku apa ya, ya udahlah biar yang tahu-tahu aja, kayak yang emang tahu aku gitu loh, paling enggak tahu nama aku lah ya, tahu namaku, tahu aku, tahu pernah temen atau apa gitu, kayak itu aja sih. Jadi sekarang tuh semisal aku bikin video nih, terus aku kasih ke linknya gitu, jadi cukup linknya itu toh yang bisa menghubungkan atau bisa ngeliat gitu. Karena selebihnya kalau nggak ada linknya ya nggak bisa, misal dicari pencarian pun kayak mungkin udah nggak ketemu lagi video-videoku yang dulu, udah jadi private gitu.
dan menurutku itu lebih safe buat aku juga gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih buat orang lain tahu tentang kehidupanku, tapi kayak buat apa juga gitu. Orang niatku juga cuma buat mengabadikan momen selagi aku bisa dan selagi aku masih di sini. Kalau semisal nanti udah pergi dan pindah lagi kan tetap ada momennya gitu, nanti kita bikin lagi yang baru gitu. Mikirku gitu aja sih. Jadi ya udahlah. Jadi aku beberapa kali bikin video. Oh ya, awalnya tuh aku mikir kayak nggak usah bikin video lah, ngebak-ngebakin memori gitu. Tapi kemudian aku mikir lagi, aku yang tahu sedihnya, aku yang tahu rasa-rasanya yang aku rasain di sini, challenge-nya apa, tantangannya apa, gimananya, pokoknya aku semua yang tahu gitu loh. Kalau aku nggak ngabadiin momen itu gitu, jadi aku tuh kayak nggak apa ya, nggak tahu gitu. Ibarat kata tuh kalau jalan tuh harus dinikmati kan, jadi kita tuh bisa tahu kapan kita down, kapan kita bisa bangkit, kapan kita bisa apa ya namanya, kayak ya gimana ya jelasinnya ya, maksudnya tuh gini loh, apa namanya ya, kita tuh kan nggak bergantung sama siapapun kan, kita bergantung sama diri kita sendiri gitu. Dan menurutku juga gitu, kebahagiaanku bergantung pada diriku gitu. Tapi di sisi lain kita tuh menghadapi berbagai hal gitu loh di dunia ini gitu, yang bukan cuma seneng-senengnya aja gitu, tapi sedihnya, rasa takutnya, kekhawatirannya, kecemasannya dan lain sebagainya tuh kita juga hadapi gitu. Jadi daripada cuma melewatinya dengan bypass gitu ya, kayak udahlah gitu, jadi lebih baik aku nikmatin. Kayak aku bikin video, misalkan aku lagi sedih aku bikin video, terus aku seneng aku bikin video, kayak gitu-gitu. Jadi aku tuh kadang pada saat seneng nih aku oh waktu itu ya aku sakit karena ini, waktu itu ya aku sedih karena ini, oh ini ya gitu. Tapi alhamdulillah, oh ini ya karena ini aku bisa bangkit, oh ini ya gitu. Jadi mikirku, wah kayaknya emang aku perlu bikin video nih gitu. Dan videoku ada di highlight story IG. Dari highlight story IG tuh kalau tentang kehidupanku itu udah pasti di Mary Zindagi. Mary Zindagi it means my life in English ya. Mary Zindagi it means my life. And ya itu adalah salah satu perjalanan hidupku yang misal aku di sini terus libur pulang ke rumah balik lagi ke sini beresin kamar dan lain sebagainya, capek tidur, terus abis itu nanti ngajar, nanti ketemu anak-anak, have fun, nanti ada yang sedih di rumah tapi di kantor harus ceria, harus bahagia, apalagi di depan anak-anak, di depan siswa, kayak ya itu dunia profesional dan juga duniaku gitu. Pokoknya tentang kehidupanku aku taruhnya di situ. Miri Zindagi, it means my life. Jadi karena tuh kadang aku nginget gitu momen-momen di saat aku sedih, di saat aku seneng, di saat aku cemas, di saat aku gini tuh bisa kebaca dari video-video yang udah aku bikin. Kalau nggak ada videonya itu sama sekali aku nggak tahu kapan ya aku sedih, kapan ya aku ini, kapan ya aku bisa bangkit lagi, kapan ya aku apa ya motivasi yang bisa bikin aku bangkit lagi, apa ya yang bisa bikin aku tuh lebih apa ya, lebih terpacu lagi, apa ya gitu, kayak udah baik pas jadi udah hilang aja gitu loh. Dan sekarang udah enggak dong, harus semuanya dinikmati. Jadi semuanya aku bikin video, mau itu ini, mau itu. Sebelumnya tuh ini tuh ada memorinya, memory cardnya, tapi ini memory cardnya tuh nggak tahu mungkin ke format atau gimana, tapi hilang semua dan nggak bisa dilihat lagi, entah isinya apa aku juga udah nggak inget. Jadi rencananya nanti mau beli memory card supaya
Semisal aku habis bikin video nih, aku bisa simpennya di situ gitu. Jadi gitu deh. Jadi aku senang sih bikin video kayak gini di YouTube, di IG gitu, just for myself, because only me who knows about me. Actually not, ya Allah yang maha tahu. Maksudnya kita yang paling tahu karena kita yang paling merasakan diri kita sendiri gitu loh. Jadi setiap hal, setiap momen, setiap waktu, it's a very important. It's a very important. So that's it. Hai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya tugas nyuci udah selesai. Kerja pulang sore, habis itu nyuci. Wow, tidak terasa, aku pikir aku masih anak kecil, masih anak SMA yang masih belajar buat ujian. Sekarang udah kerja, cari uang sendiri, memenuhi kebutuhan sendiri, beli semuanya sendiri, termasuk kos ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, bismillah. Karena tantangan dan juga hal-hal di masa depan itu kita nggak tahu ya gitu. Jadi ya kita nikmati aja yang sekarang dan tetap bersyukur, tetap berusaha untuk tetap menjadi lebih baik dari sebelumnya. Bismillah. Udah sedewasa ini, udah segede ini, aku pikir tuh kayak masih anak SMA gitu loh, yang masih jalan-jalan, masih main, masih ini gitu. Ternyata sudah segede ini. Masya Allah, Allahu Akbar. Udah itu aja, soalnya aku mau pergi, mau cabut beli sesuatu, hal yang penting, mumpung belum terlalu malam. So that's all for today. Maybe we can talk again later. I don't know when, but yeah, we'll see. Okay, bye. I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.